Hai, kembali lagi sama gua Taufik di channel Waze gitu. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Nah, di video kali ini gua lagi mencoba sebuah inovasi, mungkin terobosan atau hal baru lah gitu. Kalau dibilang inovasi sama terobosan enggak lah, karena udah banyak yang menggunakan konsep seperti ini gitu. Jadi gue bakal bikin podcast gitu, meskipun pembahasannya itu sama tentang sejarah gitu, sejarah sebuah benda atau alat yang bermanfaat bagi manusia gitu, yang sering kita temui lah benda ini gitu. Nah, di video kali ini gua bakal bahas sebuah alat yang sering digunakan untuk menutupi kesalahan saat penulisan gitu. Benda ini familiar banget lah ya, entah itu saat kalian masih sekolah, atau yang sekarang lagi kuliah gitu, atau yang udah kerja gitu. Alat ini pasti selalu digunakan gitu. So ya, gak perlu lama-lama lagi, yuk kita bahas tentang sejarah tip X gitu. Bendanya tuh yang biasa itu cairan putih gitu kan ya. Ya emang cairannya warna putih kan. So langsung aja. Oke. Pertama gue bakal bahas urutan kejadian kenapa tip X itu ada, biar lebih detail, oke? Jadi sebelum ditemukannya komputer digital, untuk urusan ketik-mengketik orang pada zaman dahulu menggunakan mesin tik. Namun, alat ini memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menghapus tulisan yang sudah diketik. Jadi misalnya ada kesalahan saat mengetik, tipe lah gitu tulisannya. Ya mau gak mau harus diketik ulang gitu. Bete kan ya gitu. Mungkin itu pemikiran orang zaman dulu. Nah, jadi semenjak mesin tik dibuat oleh Henry Mill dan dikembangkan oleh Thomas Edison, masih belum ada nih orang yang berpikir untuk membuat alat penghapusnya. Pada tahun 1951, keluhan tidak bisa menghapus ketikan tersebut bisa terjawab. Seorang juru ketik asal Amerika, Bethany Graham, menemukan solusi untuk menutupi kesalahan dalam pengetikan dengan sebuah cairan bernama liquid paper atau yang kita kenal dengan tip X gitu. Nah, oke, pertama-tama kita bahas dulu ya sedikit biografi B.T. Nesmith Graham-nya. B.T. Nesmith Graham lahir tanggal 23 Maret 1924 di sudut kota Texas, Amerika Serikat. Ia dibesarkan oleh kedua orang tuanya, Jesse dan Christine McMurray, di kota kelahirannya. Nah, si B.T. Nesmith Graham ini tidak menyukai pendidikan di bangku sekolah. Bahkan, ia harus dikeluarkan dari sekolah tingkat atas pada umur 17 tahun. 17 tahun tuh itu mungkin biasanya kelas 2 SMA lah ya. Namun, minatnya untuk bekerja sangat kuat. Dengan tekun, ia melamar ke beberapa perusahaan yang ingin menampungnya untuk bekerja sebagai sekretaris. Nasibnya cukup beruntung. Ia diterima di sebuah perusahaan dan dengan dukungan perusahaan tempatnya bekerja, ia mampu melanjutkan sekolahnya yang tertunda. Lalu, kemudian ia melanjutkan karir intelektualnya di sekolah sekretaris. Tidak lama kemudian, pada 1943, ia menikah muda saat berusia 19 tahun dengan Warren Nesmith, salah seorang tentara Amerika yang turut serta dalam Perang Dunia II. Pernikahannya ini tidak berlangsung lama. Ia bercerai dengan suaminya. Di bawah tekanan dan kegelisahan, B.T. Graham harus menghidupi satu orang anak laki-lakinya. Nasib baik, hingga akhirnya di kehidupannya, ia diangkat menjadi sekretaris eksekutif di Texas Bank dan Trust di Dallas. Pekerjaan yang memerlukan kecepatan dan
ketelitian membuatnya sering melakukan kesalahan dalam pengetikan pada mesin ketik elektrik. Kesalahannya ini juga terjadi pada rekan kerjanya di kantor. Nah, baru kan kita bahas nih tentang tip X-nya gitu. Suatu hari, B.T. Graham melihat pelukis yang menumpuk warna sebuah gambar dengan cat lain. Kemudian, ia terinspirasi untuk menciptakan sesuatu yang bisa menutupi kesalahan dalam pengetikan di kertas. Sebagian literatur menyebutkan B.T. Graham meracik liquid paper dengan memblender cat tempura yang disesuaikan dengan warna kertas. Nah, dimasukkan ke dalam botol-botol kecil agar mudah dibawa kemana-mana. Cairan tersebut dioleskan di atas tempat kesalahan tik. Untuk mengoleskan cat ramuannya, ia menggunakan kuas kecil gitu. Makanya ada beberapa tipek yang masih menggunakan kuas gitu loh ya. Sebelum dikomersilkan oleh penciptanya, cairan ini dikenal dengan nama Mistake Out. Karya sederhana B.T. Graham cukup membantu dalam menyelesaikan beberapa pekerjaan yang bertumpuk setiap hari. Ide briliannya ini banyak diminati oleh pekerja kantor maksudnya, dan sekretaris. Untuk menghasilkan uang atas temuannya ini, ia mulai belajar metode promosi dan pemasaran. Tanpa lelah, Bates terus melakukan penelitian hingga cairan korektor yang dibuatnya semakin sempurna. Setelah beberapa tahun menyempurnakan temuannya, Bates Graham mulai berani menawarkan Mistake Out kepada perusahaan IBM yang saat itu memang merajai bisnis peralatan kantor. Namun usahanya ini gagal. IBM menolak dengan alasan Mistake Out tidak memiliki nilai jual. Namun hal itu tidak melemahkan semangat Bates Graham. Ia kemudian mendirikan usaha Mistake Out Company di rumahnya. Belum lama usahanya berdiri, Bates Graham mendapatkan cobaan yang berat. Ia dipecat dari pekerjaannya karena sebuah kesalahan yang mungkin tidak bisa dimaafkan. Nasib buruk ini ia manfaatkan untuk memasarkan produk buatannya itu. Dengan modal seadanya, Bates Graham mempromosikan dan memasarkan cairan penutup kesalahan ketikan. Bahkan untuk meningkatkan nilai jual, Bates Graham mengganti nama Mistake Out menjadi Liquid Paper dan tetap memproduksi serta menjual produk itu dari dapur dan garasinya hingga 17 tahun berikutnya. Orderan terbesar pertamanya terjadi pada tahun 1962. Seorang pedagang asal San Antonio memesan banyak produknya. Pada tahun 1967, perusahaan itu menjadi perusahaan yang besar dan berhasil memasok produknya ke 31 negara. Bahkan ya, perusahaan kemudian diberi nama Liquid Paper itu pada tahun 1976 sudah mampu menghasilkan keuntungan bersih lebih dari 1,5 juta US dollar. Di tahun 1979, Gillette Corp membeli seluruh perusahaan Bates dan paten Liquid Paper senilai 47,5 juta US dollar dan royalti dalam setiap penjualan botolnya. Bates Smith Graham meninggal pada tahun 1980 saat berusia 56 tahun. Ia dimakamkan di tempat kelahirannya di Dallas, Texas. Meskipun liquid paper sudah jarang dipergunakan, namun karya sederhana Bates Graham tetap dikenang hingga sekarang gitu. Dan menurut gue jasa beliau lumayan besar lah ya untuk dunia ya terutama perkantoran gitu, tulis menulis gitu. Kalau misalkan sampai saat ini tip X belum ada kan lumayan bete juga dan kotor aja gitu, penulisan jadi tidak rapi gitu, terus mencoret-coret lagi gitu, terlebih kalau pakai pena.
Oke, mungkin cukup sekian lah ya podcast gue kali ini gitu, tentang sejarah TPEC. Gimana? Menarik bukan untuk diikuti, dan kita tahu gitu kalau alat sesederhana TPEC itu ternyata memiliki sejarah yang panjang gitu. Dan kita harus berterima kasih ke jasa-jasanya si Beth Graham ini gitu. Oke, mungkin kalian langsung gue tutup aja ya. Kalau kalian suka dengan podcast ini, silakan like gitu. Kalau kalian ingin berpendapat, silakan tulis aja di kolom komentar gitu. Kalau kalian rasa podcast ini bermanfaat, silakan share gitu ke teman kalian, ke keluarga kalian gitu, dan sebagainya. Dan kalau kalian rasa ini sudah menarik, layak untuk di-share gitu, dan kalian suka video ini gitu, dan tidak mau ketinggalan tentang update-update video lebih ke arah podcast ya, gue sangat persilahkan untuk subscribe gitu. Oke, cukup sekian. Gue pamit. Gue Taufik dari Waze. Bye-bye.